Hai, jadi perkenalkan nama saya Mutiara Purota Ainul Hakim. DP saya 3125600902. Saya di kelas 1 D4 ITD. Oke, jadi di sini kita akan langsung membahas mengenai fungsi agregasi. Fungsi agregasi di sini digunakan untuk mengolah data dari banyak baris menjadi satu hasil dan biasanya dipakai untuk menghitung, mencari rata-rata dan nilai terbesar dan mengelompokkan data gitu. Untuk itu, aku punya ringkasan yang mudah yang patut kita tahu. Yang pertama adalah count. Count di sini untuk menghitung jumlah data. Yang kedua adalah average, digunakan untuk menghitung rata-rata, dan sum digunakan untuk menjumlahkan data. Kemudian min digunakan untuk mencari data terkecil, dan max digunakan untuk mencari data terbesar, dan group by di sini digunakan untuk mengelompokkan data, sedangkan having di sini untuk memfilter hasil grouping gitu. And then kita langsung aja pada percobaan. Aku di sini ada 3 soal yang harus kita bahas. Kita langsung saja pada soal pertama. Kita langsung aja membahas pada percobaan yang pertama. Untuk itu aku izin screen terlebih dahulu. Nah, untuk itu aku ada 3 soal di sini, dan tadi udah aku jelasin mengenai fungsi agregasinya. Di sini kita langsung aja ada soal yang pertama. Soal yang pertama adalah menampilkan nama admin dan total nilai stok hasil perkalian harga beli dikali stok yang dikelola oleh masing-masing admin dan digunakan oleh produk dan admin. Jadi kita harus ngejoinin juga ya teman-teman. Yang pertama bisa kita langsung select. Bisa harga beli dikali dengan pas. Ini terus ada apa ya, ini dijoinin sama produk sama adminnya. Lalu mulai di sini. Nah, ini kita sudah menampilkan nama admin dan dari harga beli dikali harga stoknya, dan ini kan dari tabel produk sama
sama adminnya ini kita joinkan dulu. Setelah itu kita juga yang itu jadi kita buat dari harga beli dikali dengan stok, kita dapat hasil yakni total dapat hasil yang kita namai total nilai stoknya seperti itu. Gitu. And then seperti biasa kita seperti biasa kita jangan sampai lupa dengan uh, apa case sensitifnya seperti itu. Dan untuk level 2 pertanyaan kedua, yakni grouping, conditional, dan filtering. Ini berdasarkan tabel transaksi, kita bisa hitung berapa kali transaksi terjadi pada setiap tanggalnya. Namun, kita hanya boleh menampilkan tanggal transaksi di mana rata-rata total harga pada tanggal tersebut lebih besar dari 7.000. Tuh. Dan di sini aku aku pakai where tapi tadi tetap salah. Jadi aku di sini menggunakan having untuk menyaring hasil setelah agregasi data rata-rata yang telah dihitung gitu. Begitu. Kita langsung saja mengerjakan yang nomor 2. Jadi kita harus bikin tanggal transaksi. Terus sama di phone harus kita namanya jumlah transaksi ya. Kemudian jumlah transaksi from tabel transaksi pakai sampai tanggal 3 ini range harga ini tadi letaknya di berapa di harga tersebut lebih besar dari 7.000 berarti lebih besar dari 7.000. Oh ya, langsung benar. Jadi kita bisa melihat dari tanggalnya gitu, tanggal transaksinya. Tanggal transaksi di mana rata-rata total harga tersebut itu lebih dari 7.000 pada 2026 bulan 3 tanggal 3 itu tuh jumlah transaksi yang lebih dari 7.000 itu cuma satu. Pada tanggal 5 itu cuma satu dan pada tanggal 2 itu juga cuma satu gitu. Jadi jangan lupa cone-nya dipakai, terus average-nya juga dipakai. Kita harus hafal itu. Terus kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal yang nomor 3 di sini adalah menampilkan detail produk semuanya dari tabel produk yang memiliki harga jual yang lebih tinggi daripada rata-rata harga jual. Berarti harga jualnya lebih tinggi daripada rata-rata harga jual dari seluruh produk yang ada di tabel gitu. Jadi kita pakai jadi kita langsung pakai di tabel produk gitu sama transaksinya gitu. Kita sebenarnya kalau misalnya kita pakai where itu nggak bisa karena SQL-nya tidak mengizinkan fungsi agregasi langsung di dalam where gitu. Jadi kita harus mencari rata-ratanya dulu dan di dalam kurung atau query gitu. Untuk itu coba kita kerjakan query-nya.
Oh ya, berarti menampilkan data semua tadi. Nah, ini coba kita run dulu. Ini adalah semua tabel produk. Nah, di sini kita langsung pakai where. Harga jual, ada harga jual, itu harus lebih besar daripada harga jual from produk gitu. Average. Jadi kita hitung rata-rata dulu. Rata-rata. Rata-rata harga jual. Rata-rata harga jual. Produk. Jadi kan kita kan disuruh apa? Disuruh kita untuk menampilkan semua data dari produk, tapi yang harga jualnya lebih besar daripada rata-rata harga jual. Dari rata harga jual di seluruh produk dalam tabel. Kayak misal rata-ratanya misalnya 6.000. Kita harus cari yang 7.000 gitu. Nah, ini ada masalah. Kira-kira ada tidak. Nah, ini udah. Dan di sini ada dua ID produk, yakni 02 sama 04. Harga jualnya itu 5.000 dan 3.000. Harga belinya 3.500 sama 2.000. Nama produknya ada buku sama pulpen, stoknya masih 4045 dan ID artinya 02 sama 04 dikelolanya sejak tanggal 3 1 sama tanggal 2. Jadi di bab akreditasi ini yang harus kita apa ya? Yang harus kita tahu itu cara kita untuk mengelompokkan datanya, kapan kita bisa pakai having dan kapan kita bisa pakai where gitu. Sekian presentasi dari saya izin klik tutup terlebih dahulu. And then sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.